Shalom teman-teman, kita bersyukur hari ini kita boleh kembali di dalam acara kita Brontis Production, di dalam acara kita ngopi, ngobrolin perkara iman. Dan teman-teman, hari ini kita sudah masuk di dalam sesi yang kedua, yaitu tentang Yudas Iskariot dirasuk setan sama dengan orang yang kerasukan setan, tanda tanya. Dari maksud sesi yang kedua ini adalah apakah Yudas yang dikatakan roh jahat merasuki dirinya itu sama dengan orang yang kerasukan setan pada umumnya. Kenapa? Karena ini menjadi alasan yang seringkali dibuat oleh orang bahwa Yudas ketika dia mengkhianati Tuhan Yesus, maka dia tidak sadar. Kenapa? Karena dia dikuasai oleh si jahat, sehingga perbuatan dia menjual Yesus, kemudian dia mencium Yesus, dan kemudian dia memimpin para pasukan itu datang ke Taman Getsemani tidak dalam kesadaran normalnya, sehingga Yudas Iskariot, banyak orang berkata Yudas Iskariot tidak bisa disalahkan karena peristiwa keselamatan, bahkan bisa dikatakan dia sebagai pahlawan di dalam peristiwa keselamatan. Karena itu kita akan lihat, kita coba membandingkan antara Yudas yang dirasuki setan dengan orang yang kerasukan setan. Secara khusus kita akan bicara tentang orang yang kerasukan setan di Gerasa. Kita akan lihat videonya sebentar. Teman-teman, ketika kita bicara tentang orang yang kerasukan setan atau roh jahat di Gerasa, itu menggunakan kata roh jahat itu menggunakan kata roh najis seperti itu ya. Unclean spirit atau evil spirit. Nah, seperti apa gambaran dari roh jahat ini, evil spirit itu, di dalam merasuki orang yang kerasukan setan di Gerasa? Kalau kita lihat dari Markus pasal yang kelima, ayat yang kedua, dikatakan bahwa roh jahat itu, orang yang kerasukan roh jahat, dia tinggal di pekuburan. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Dengan kata lain, orang yang kerasukan setan di Gerasa, kekuatannya lebih daripada orang yang biasa. Kekuatannya lebih daripada orang-orang pada umumnya yang tidak dirasuki oleh setan. Dan dia rantai saja putus. Dan kemudian dikatakan di sana, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tapi rantai diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat menjinakkannya. Nah, kata menjinakkan ini seperti menjinakkan binatang buas. Tidak ada lagi yang bisa menjinakkan orang ini. Sehingga dengan kata orang yang dirasuki setan, maka tidak ada yang bisa menjinakkan dia. Dia begitu tidak bisa dikendalikan. Bahkan dikatakan siang malam dia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ya, dengan kata lain, orang yang kerasukan setan di Gerasa ini, dia melukai dirinya dan dia tidak merasa sakit secara fisik. Ketika batu itu memukul dirinya dan bisa jadi darah itu keluar dari tubuhnya, dia tidak merasa sakit. Kenapa? Karena seluruh bagian tubuhnya dikuasai oleh si jahat itu. Karena itu kalau kita melihat bagian ini, maka tepatlah dikatakan bahwa roh jahat yang merasuki orang yang kerasukan di Gerasa menguasai sepenuhnya hidup dari orang tersebut. Dari pikirannya dirasuki, dari hatinya, dari tubuhnya dirasuki. Sehingga dengan kata lain, orang yang kerasukan di Gerasa ini tidak menyadari bahwa dia di dalam kondisi yang sadar. Karena itu ketika Tuhan Yesus datang dan dia berkomunikasi dengan Tuhan Yesus, sesungguhnya roh jahat itulah yang sedang berbicara kepada Yesus. Ketika roh jahat itu berkata bahwa, "Hai engkau, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Itu dikatakan oleh roh jahat yang merasukinya, sehingga Tuhan Yesus berkata pergi, dan dia meminta pergi kepada kumpulan babi yang ada di situ. Dan kita bisa tahu ceritanya bagaimana babi itu lompat dan kemudian babi-babi itu mati. Jadi intinya adalah kalau lihat dari peristiwa ini, bahwa ketika roh jahat menguasai seseorang, ketika seseorang itu dirasuki oleh roh jahat, maka sesungguhnya orang itu tidak sadar diri. Orang itu kekuatannya lebih. Orang itu tidak tahu apa yang dia lakukan. Itu kerasukan. Tapi bagaimana dengan Yudas Iskariot? Apakah kekuatannya melebihi orang-orang? Dan apakah orang-orang lain di sekitarnya menyadari dia kerasukan setan? Alkitab berkata
Tidak. Tuhan Yesus tahu roh jahat sedang mengintai Yudas. Roh jahat sedang berusaha untuk masuk karena Yudas membuka pintu itu. Tetapi kalau kita lihat, Yudas sadar. Yudas memiliki kesadaran penuh. Buktinya dari mana? Buktinya dia bisa ikut di dalam perjamuan malam. Buktinya apalagi? Yang kedua adalah dia bisa melakukan transaksi dengan para tokoh-tokoh agama Yahudi waktu itu untuk mendapatkan kesepakatan deal harga, tentang harga dia mengkhianati Yesus, yaitu deal harga 30 keping uang perak. Kemudian yang ketiga adalah dia bisa memimpin pasukan untuk sampai ke Taman Getsemani. Kalau orang yang kerasukan, tidak mungkin dia bisa memimpin orang, melakukan deal harga, kemudian ikut perjamuan. Dan yang keempat, dia bunuh diri dan dia mati. Tapi juga jangan lupa yang kelima, sebelum dia bunuh diri, dia datang kepada para pemimpin itu, ingin mengembalikan dan membatalkan transaksi itu. Tetapi apa yang terjadi? Transaksi itu tidak pernah bisa dibatalkan. Karena itu kalau kita lihat tentang hal ini, tentang 5 penjelasan ini, tentang 5 bukti yang disampaikan oleh Alkitab, maka kita bisa berkata bahwa sekalipun Alkitab berkata bahwa iblis merasuki akan Yudas Iskariot, tetapi sesungguhnya yang dirasuki oleh iblis adalah hati yang dibuka, pintu hati yang dibuka oleh Yudas. Tetapi pikirannya masih normal. Pikirannya, keputusan dia untuk menjual Yesus adalah keputusan yang normal. Hasil dari pemikirannya, hasil dari niatnya yang sedih, niatnya yang menyesal sudah menjadi pengikut Yesus yang tidak bisa memberikan kebebasan atas orang-orang Romawi, yang tidak mendirikan kerajaan Allah secara fisik, tetapi kerajaan Allah secara spiritual itu. Karena itu kalau kita lihat di dalam bagian ini, ketika kita bicara tentang pertanyaan Yudas Iskariot dirasuk setan, apakah sama dengan orang yang kerasukan? Maka saya bisa berkata tidak. Bahwa ketika Yudas dirasuki oleh iblis, karena dia buka pintunya, tetapi kesadarannya tetap penuh di dalam 5 bukti tadi. Karena itu ketika dia jual Yesus, dia hianati Yesus, itu adalah kesadaran penuh dari Yudas. Berbeda dengan ketika orang yang kerasukan setan di Gerasa. Karena itu ketika kita melihat tentang hal ini, maka saya bisa berkata di dalam acara kita ngopi hari ini, bahwa Yudas sungguh-sungguh mengkhianati Yesus. Di dalam pengkhianatan itu, iblis tidak 100% menguasai dia, tetapi dia pun bekerja sama dengan si jahat untuk menjual Yesus. Kenapa? Karena dia kecewa dengan Yesus. Karena dia ingin menguasai atau hatinya terkuasai dengan material itu, materi itu. Karena itu biarlah ketika kita melihat pribadi Yudas, kita bisa berkata bahwa memang Yudas dikuasai, roh jahat ada di dalam dirinya, tetapi tidak menguasai dia 100%. Dan ini membuat kita berkata, Yudas menjual Yesus di dalam keputusannya yang sadar. Tuhan Yesus memberkati kita di dalam acara kita ngopi, ngobrolin perkara iman. Tuhan Yesus memberkati.